Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Habibi dari kelas B21. Kali ini saya akan menerangkan kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa lahir pada tahun 1527 sebelum Masehi di Mesir. Ayah Nabi Musa bernama Imron bin Fas, sedangkan ibunya bernama Yukabet. Kelahiran Nabi Musa bertepatan pada masa kekuasaan Raja Fir'aun. Pada saat itu, Fir'aun memerintahkan untuk melenyapkan bayi laki-laki. Akhirnya, ibunda Nabi Musa menghanyutkan Musa di Sungai Nil. Musa kecil ditemukan oleh Asia, yaitu istri Fir'aun. Kemudian diangkat menjadi anak hingga Musa beranjak dewasa. Ada suatu kejadian yang memaksa Nabi Musa keluar dari Mesir karena ia tidak sengaja memukul kaum Fir'aun hingga meninggal. Akhirnya Nabi Musa meninggalkan Mesir dan bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Setelah tinggal beberapa lama, Nabi Musa dinikahkan dengan putri Nabi Syuaib yang bernama Safuro. Nah, Bukit Sinai. Di tempat inilah pengangkatan Nabi Musa sebagai Rasul. 10 tahun sudah Nabi Musa meninggalkan Mesir, beliau berniat kembali ke Mesir. Setibanya di Bukit Sinai, Nabi Musa merasa bingung. Nabi Musa melihat api yang menyala. Ketika menghampiri api tersebut, beliau mendengar suara yang menyatakan bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itulah yang menjadi tanda kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat Nabi Musa. Yang pertama, tongkatnya menjadi ular. Fir'aun semakin marah ketika mendengar bahwa Musa kembali ke Mesir dengan membawa ajaran baru. Fir'aun mengutus para penyihirnya untuk menantang Nabi Musa. Fir'aun mengumpulkan para penyihir untuk berduel dengan Nabi Musa. Pada masa itu, sihir berkembang pesat dan menjadi kebanggaan masyarakat Bani Israel. Sebagai tanda kekuasaannya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa kemampuan mengubah tongkatnya menjadi seekor ular. Allah memberi mukjizat Nabi Musa untuk mengalahkan para penyihir tersebut, sehingga Fir'aun semakin marah dan menghukum Nabi Musa dan para pengikutnya. Yang kedua, tongkatnya membelah Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya melarikan diri hingga sampai di Laut Merah. Allah memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke Laut Merah. Seketika Laut Merah terbelah menjadi dua dan Nabi Musa beserta pengikutnya berhasil melewatinya. Saat Fir'aun dan tentaranya berada di tengah-tengah laut, Allah menutup Laut Merah dan akhirnya mereka tenggelam. Yang ketiga, tangan Nabi Musa memancarkan cahaya. Allah memperlihatkan kepada Nabi Musa keistimewaan yang Dia anugerahkan kepadanya. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memasukkan tangannya ke dalam kantung bajunya. Ketika tangannya dikeluarkan, tiba-tiba tampak cahaya putih terang memancar bersinar seperti rembulan yang bersinar. Menerima Taurat. Setelah berhasil keluar dari Mesir, Nabi Musa bersama sebagian pengikutnya dari kalangan Bani Israel menuju Bukit Sinai. Di bukit tersebut, Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Disinilah Allah berkomunikasi dengan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa memiliki julukan Kalimullah. Allah menampakkan kebesarannya hingga Nabi Musa pingsan. Setelah sadar, Nabi Musa terus bertasbih dan memuji Allah. Lalu Allah menurunkan kitab Taurat. Kitab tersebut berisi 10 perintah dan larangan. Sifat teladan Nabi Musa. Yang pertama, keberanian Nabi Musa. Nabi Musa menunjukkan keberanian saat berbicara kepada Fir'aun. Yang kedua, ketaatan kepada Allah. Ketaatan Nabi Musa terlihat saat mengikuti perintah Allah dengan tekun. Yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi ujian. Sikap sabar Nabi Musa menginspirasi umat Islam menghadapi tantangan. Yang keempat, membela yang lemah. Nabi Musa berani melawan penindasan demi melindungi yang lemah. Kelima, berani dan taat. Ia selalu taat kepada perintah Allah, menunjukkan kepatuhan yang tinggi. Dan yang keenam, sabar dan tekun. Kesabaran dan ketekunan Nabi Musa memberikan teladan bagi umat. Sekian dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.